Hari ini diingatkan bahwa eh, ada hal-hal yang memang sudah kita lupakan. Kita diingatkan lagi dengan pandemi COVID ini. Contoh juga mungkin dulu di awal pandemi ada beberapa pelaku UMKM, ya sebagian besar pelaku UMKM menyatakan apa, tidak bisa menjalankan lagi usahanya karena tidak bisa bertransaksi. Tapi ternyata juga di sisi lain ada pelaku-pelaku UMKM yang malah omsetnya naik mungkin dibandingkan dengan semasa normal. Nah, ini pelaku-pelaku UMKM yang sudah menjalankan usahanya secara digital. Jadi ketika eh, dibatasinya aktivitas masyarakat, eh, tentu salah satu solusi, salah satu jalan untuk berbelanja adalah melalui digital marketing. Nah, ini juga mungkin saya langsung ke ke inti permasalahan bagaimana kalau hari ini kan judulnya How to Survive di masa pandemi. Saya kira ini beberapa hal yang menjadi solusi, menjadi jalan agar kita bertahan di masa pandemi seperti ini kan sudah hampir 1,5 tahun dan halo Mas Ada masih ini? Halo? Aman Pak, lanjut Pak, aman. Mas Ada ya? Ya. Aman. Baik. Ya itu mungkin salah satu beberapa hal yang menjadi solusi. Pertama memang kan kalau pelaku-pelaku UMKM ini bagian dari ekonomi kreatif, jadi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Kreatif, inovatif bagaimana tetap bisa berjualan, bisa laku barangnya di masa-masa sulit, jadi masa-masa terutama di masa-masa eh, perubahan perilaku konsumen. Contoh tadi mungkin ketika kita dulu jualan makanan biasa-biasa saja, ya hari ini kita harus menyajikan makanan yang sehat, eh, yang protokol kesehatannya betul-betul memberi keyakinan kepada konsumen bahwa makanan yang dibeli itu adalah makanan yang sehat, yang memenuhi protokol kesehatan baik dalam produksinya, penyajiannya dan eh, isinya. Yang selain itu juga tentu kita juga harus beradaptasi dengan kondisi yang ada karena memang betul oleh Pak Ada tadi bahwa ketika pandemi ini semakin apa eh, semakin lama, ya tidak hanya masalah kesehatan aja yang terdampak, tapi masalah ekonomi juga, masalah sosial juga, ya tentu ada otomatis mungkin ada penurunan daya beli di masyarakat. Nah, tentu dampaknya adalah masyarakat akan ada skala prioritas ketika berbelanja. Jadi ya teman-teman pelaku UMKM juga harus memahami itu. Eh, ada perubahan perilaku, ada skala prioritas yang menjadi pilihan masyarakat ketika akan berbelanja. Tentu akan pilihan-pilihan yang sifatnya kebutuhan yang primer mungkin yang didulukan. Kalau dulu mungkin suka belanja baju, belanja yang lainnya, hari ini tentu yang paling utama ada belanja makanan, ada termasuk juga di awal belanja APD. Nah, kami dulu di awal mendorong pelaku-pelaku UMKM yang memproduksi pakaian, jadi dorong agar melakukan shifting, mungkin melakukan pergeseran menjadi memproduksi barang-barang yang dibutuhkan untuk masyarakat pada saat itu. Contoh mungkin bikin APD, bikin masker mungkin pada saat itu. Karena ya faktanya bahwa saat itu yang jualan fashion mungkin ya sama sekali nggak bisa berjualan. Nah, ini juga bagian dari eh, adaptasi terhadap kebutuhan konsumen. Dan yang paling penting tentu itu tadi mungkin yang pertama adalah eh, melakukan digital marketing, Mas Ada ya. Walaupun Hmm. sebelum pandemi kami di dinas juga jauh-jauh hari sebelum pandemi terjadi sudah, kebetulan tahun 2019 kan pas lagi gencar-gencarnya revolusi 4.0 ya. Hmm. Eh, eh, Kami sudah mendorong pelaku-pelaku UMKM pelaku UMKM agar agar eh, apa eh, eh, mengikuti kemajuan zaman ya dengan digital marketing. Tapi memang tidak semua
tidak semua pelaku UMKM peduli. Ada yang merasa masih bisa berjualan secara offline, ya mungkin belum merasa butuh berjualan secara online, toh masih selama masih masih offline juga masih bisa berjualan dan laku. Dan kita tidak mengira akan ke depan akan terjadi apa. Ya hari ini begitu COVID ya terbukti bahwa hanya pelaku-pelaku yang sudah digital yang bisa bertahan. Dan ke depan saya kira ini sudah menjadi keharusan bukan keniscayaan lagi, karena sudah terjadi. Dan saya kira nanti ke depan juga tidak ada COVID ya, perilaku konsumen akan seperti ini, tetap akan belanja lebih lebih mudah, karena ya dengan teknologi ini ya konsumen lebih lebih apa lebih lebih diberi kemudahan dan lebih manja. Saya kira saya pribadi kalau belanja ya hari ini ya belanja online Mas ada belanja ya, walaupun harganya sebenarnya tidak terlalu jauh ya dengan kita belanja offline, tapi ya dari sisi praktisnya kita bisa memilih barang yang lebih banyak, bisa melihat harga. Nah ini juga mungkin dari bagian strategi juga Mas ada, ketika kita sudah berjualan online kita juga harus punya strategi bagaimana menarik perhatian konsumen. Saya kalau belanja di online pasti melihat satu barang yang sama akan memilih barang yang tampilannya menarik Mas ada. Tampilannya menarik, ya ini juga bagian dari strategi marketing saya kira. Jadi istilahnya first impression gitu ya. Pandangan pertama tertarik ya pasti kita akan belanja, walaupun harganya berbeda atau lebih mahal mungkin dengan barang yang sama, tapi secara tampilan eh, lebih 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 baik dari yang lain-lainnya. Nah ini juga mungkin eh, bagian yang harus diperhatikan juga. Jadi selain kita jualan online juga kita juga harus punya kemampuan membranding barang tersebut. Ya selain tampilannya bagus, harga juga bersaing, ya syukur-syukur memang barangnya kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau itu semua sudah terjadi, saya kira konsumen akan fanatik. Ketika akan membeli barang yang sama, pasti akan memilih yang pernah dibeli gitu. Itu mungkin langkah selanjutnya, dan yang lain-lainnya saya kira ini pengalaman di masa COVID Pak Sada mungkin ya. Eh, Pengalaman di masa COVID, eh, bantuan pemerintah itu luar biasa ya ke pelaku-pelaku UMKM ya, dengan fasilitas KUR juga luar biasa di perbankan ya, tujuannya untuk mengajak UMKM bangkit kembali dan diberi kemudahan. Nah, hanya memang salah satu kendalanya di pelaku-pelaku UMKM itu sendiri juga. Kami ya sama teman-teman Mas Ada juga, mungkin ya Mas Ada, kita seringkali mengajak pelaku-pelaku UMKM agar melegalkan usahanya. Karena kalau bagi kami pribadi, mungkin dari di dinas, legalitas UMKM itu menjadi salah satu bukti bahwa pelaku-pelaku UMKM serius menjalankan usahanya. Dia serius menjalankan usahanya, tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya ya karena tidak ada aktivitas lain, akhirnya dia jadi apa? Dia jadi UMKM. Dia hanya harap bisa berjualan, dapat keuntungan, dapat apa? Bisa jualan, dapat untung, ya udah selesai. Tapi ya harusnya kan kita punya punya apa? Punya rencana ke depan mau jadi apa? Punya visi, punya harapan, ya punya cita-cita, punya mimpi lah. Ya salah satu bukti kalau pelaku-pelaku UMKM itu serius di usahanya, passionnya di situ, ya itu salah satunya melegalkan usahanya. Ya selanjutnya tentu tadi mengikuti kegiatan-kegiatan apa kaitan dengan peningkatan kapasitas, baik apa bagi sisi marketingnya, brandingnya, terus juga ya selebihnya ya itu tadi, selain legalitas juga sertifikasi juga Mas ada mungkin ya. Karena kalau kita disajikan barang yang sama, harga yang sama, kualitasnya sama, tapi yang satu punya sertifikat halal, yang lainnya tidak, tentu kita akan memilih yang punya sertifikat halal. Nah itu juga mungkin jadi perhatian khusus, karena ketika kita mensertifikatkan barang kita punya punya apa punya kualitas apa punya Nilai lebih. punya jual lebih gitu. Jadi ini juga salah satu bukti bahwa pelaku UMKM serius menjalankan usahanya. Dan kami tidak henti-hentinya ya dengan teman-teman Mas Ada juga mendorong itu. Tapi memang ya butuh upaya lebih besar lagi Mas. Meyakinkan, mengedukasi dan mensosialisasikan kepada teman-teman UMKM bahwa legalitas sertifikasi tidak hanya secari kertas, tapi ada banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari legalitas tadi. Contoh mungkin hari ini
banyak bantuan ya, terus salah satunya tadi KUR juga, terus juga ada bantuan dari pemerintah, ada BPUM juga. Ya hari ini harus punya legalitas, punya NIB. Kalau tahun kemarin mungkin masih 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 awal, jadi belum mengharuskan NIB. Akhirnya banyak di kami yang mengusulkan, ada kurang lebih 40.000 masih ada tahun 2020 itu yang Hmm. mengusulkan BPUM itu. Dan hari ini yang Februari tahun 2021 ya, Kementerian Koperasi harus mengharuskan yang mengusulkan BPUM yang punya legalitas. Ya, buktinya memang sangat kelihatan banget, Mas. Ada kalau Hmm. tahun kemarin 40.000, hari ini ya sampai hari ini, sampai bulan Agustus malah sudah diperpanjang lagi. Yang mengusulkan ke kami ya hanya kurang lebih 3.000. Nah ini kan Hmm. banyak sekali ya. Sebetulnya banyak kesempatan yang bisa diambil oleh pelaku-pelaku UMKM. Tapi faktanya ya UMKM tidak bisa mengakses itu karena kekurangan persyaratan, salah satu legalitas. Padahal ya bikin NIB, Mas Ada seringkali mendampingi yang tidak butuh waktu lama ya Mas Ada. Ya. Hanya bisa di print jadi, dan Ya. habis juga gitu. Dan habis itu banyak keuntungan yang didapat. Jadi kalau saya simpulkan nih, teman-teman UMKM lebih memilih tidak dapat bantuan daripada membuat NIB, Mas. NIB. Jadi kita butuh edukasi, butuh sosialisasi juga pada teman-teman pelaku UMKM bahwa bikin NIB, UMK tidak susah dan manfaatnya banyak, saya kira. Jadi ini juga butuh effort kita dari dinas, dari teman-teman komunitas juga untuk mendorong, mengedukasi teman-teman pelaku UMKM agar ya segera melegalkan usahanya. Karena sayang ketika banyak fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah tidak bisa diakses. Sementara ya kita kondisinya lagi sedang membutuhkan itu. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baik. Mungkin Mas Ada ya, ini ada Ya. beberapa pelaku UMKM di sini yang mudah-mudahan bisa sampaikan. Saya kira kalau di sini yang didampingi Mas Ada semuanya sudah punya legalitas ya Mas Ada. Minimal Insyaallah. teman-teman yang hadir di sini bisa menyampaikan ke pelaku UMKM yang lainnya ya, segera melegalkan usahanya mungkin supaya ya banyak keuntungan yang diperoleh dari legalitas usaha tadi. Itu mungkin salah satu strategi mungkin Mas Ada ya, karena mungkin kita tidak tahu nih sampai kapan pandemi, walaupun memang hari ini sudah menurun. Ya, mudah-mudahan sih ini akhir, mudah-mudahan, tapi kita tidak tahu, Hmm. kayak kemarin juga ketika PSBB turun, aktivitas dibuka, UMKM naik lagi, tiba-tiba PPKM Mas ada gitu ya. PPKM. Saya tahu, saya setiap minggu bikin surat edaran tindak lanjut dari Instruksi Mendagri, surat edaran wali kota, dan kami di dinas juga membuat edaran juga untuk pembatasan aktivitas UMKM. Ya, artinya ini kan masih masih butuh waktu mungkin ini sampai ke normal kembali seperti semula. Jadi kita juga tetap harus harus antisipasi mungkin supaya tetap kita bertahan ya. Kata Pak Edi tadi, syukur masih bisa bertahan. Ya, mudah-mudahan bisa naik kelas lagi. Ya kalau mengutip kata Jack Ma, di tengah-tengah orang bermasalah kan ada kesempatan, selalu ada kesempatan ya Mas. Ada mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini jadi bagian tadi yang bisa menemukan kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Ya tadi saya kira beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam masa pandemi hari ini, dan sepertinya itu sebagian kecil. Saya kira teman-teman pelaku UMKM ya, teman-teman yang kreatif dan inovatif, saya kira banyak cara yang mungkin bisa dilakukan agar bisa bertahan dan bangkit, dan mungkin bisa mendapatkan uang baru di masa pandemi ini. Jadi ya salah satu solusinya itu tadi mungkin ya dengan mengikuti kegiatan seperti ini, menambah ilmu supaya meningkatkan kualitas kapasitas dari teman-teman pelaku UMKM, dan eh, yang lain-lainnya mungkin Mas ada selain tadi ya legalitas, adaptasi terhadap kondisi, terhadap perubahan perilaku konsumen. Yang paling penting tadi adalah digital marketing. Ini sudah menjadi keharusan, bukan keniscayaan lagi, karena sudah berjalan, dan saya kira teknologi kan dinamis banget Mas Ada. Tentu akan terus berubah, dan ini tentu berdampak kepada perubahan perilaku konsumen juga. Ya saya yakin ke depan konsumen akan lebih dimanjakan lagi dengan teknologi ya. Maka teman-teman pelaku UMKM juga harus mengikuti ini, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan ya siap-siap aja mungkin usahanya sulit berkembang kalau tidak dikejar kemajuan teknologi ini. Yang lain-lainnya ya, alhamdulillah mungkin Mas Ada hari ini kami sudah
sudah mulai eh, kegiatan lagi. Mungkin ya besok kami juga ada acara sama Kementerian Koperasi ini di Hotel Merlin. Ya, Hmm. salah satu materinya adalah tentang NIB. Jadi saya kira ini ya harus kami sampaikan. Jadi pemerintah pusat juga mendorong agar pelaku-pelaku UMKM ini melegalkan usahanya. Mudah-mudahan ini ditangkap oleh teman-teman pelaku UMKM karena banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari legalitas tersebut. Dan kami juga mungkin dan begini Mas, mungkin hari ini banyak fasilitas maksudnya ya. Selain kami mendorong BPUM, malah kami kebingungan hari ini. Banyak bantuan buat pelaku UMKM dari berbagai sektor mungkin sampai bantuan kepada pelaku ya jumlahnya sama 1,2 juta. Malah kami kebingungan sekarang Mas, ada mengusulkan pelaku-pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan. Bersamaan programnya sama, yang dikhawatirkan. Cuman ya catatannya tidak boleh tumpang tindih, ya tidak boleh double dapat bantuan. Ya Kementerian dapat, dari TNI Polri dapat, itu ya mungkin yang harus dihindari. Maka kami juga mengusulkan teman-teman pelaku UMKM yang kemarin kami usulkan ke Kementerian melalui BPUM yang tidak valid datanya, kami usulkan melalui bantuan dari TNI Polri, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman UMKM untuk menambah modalnya mungkin, atau menambah modalnya. Dan kembali ternyata memang persyaratannya itu tadi, bahwa uang itu kan harus dipertanggungjawabkan, jangan sampai salah sasaran, betul-betul kepada pelaku UMKM. Ya, maka kembali buktinya memang harus ada legalitas dari teman-teman pelaku UMKM. Jadi itu mungkin Mas ada pengalaman kami di dinas. Jadi yang paling penting bagi kami adalah pertama tadi legalitas, terus juga yang paling penting, sangat penting tadi adalah digital marketing. Digital marketing, terus juga adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen, dan yang lainnya saya kira tadi dengan ada shifting, mungkin ada perubahan pergeseran produk lebih ke produk yang hari ini betul-betul dibutuhkan oleh konsumen, karena memang kan daya beli masyarakat juga masih rendah, mungkin belum normal kembali. Tentu ada prioritas kebutuhan yang diutamakan oleh pasar, oleh konsumen dalam hal ini. Jadi itu harus dipahami oleh teman-teman pelaku UMKM, maka kita masih bisa berjualan, ya barangnya bisa dibeli oleh konsumen yang membutuhkan. Baik, itu mungkin Mas Ada dari saya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman UMKM. Mudah-mudahan ya pandemi ini segera berlalu, dan hari ini memang ada penurunan. Mudah-mudahan ini awal perbaikan ke depannya, kita ke depan masih bisa beraktivitas normal kembali, teman-teman pelaku bisa berjualan kembali, dan ini menjadi pengalaman baik buat pelaku-pelaku UMKM. Dipaksa untuk digital, dipaksa untuk melegalkan usahanya, dipaksa untuk menyajikan produk yang sehat dan bersih, walaupun memang dalam kondisi normal juga harusnya begini Mas Ada, cuman kadang-kadang jadi tadi banyak hikmah dari pandemi ini bagi kita semua, dan terutama bagi pelaku-pelaku UMKM. Itu baik nih Pak Ada yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kadis UMKM Kota Tangerang Selatan, Bapak Deden Denny. Luar biasa, tadi sudah menyampaikan banyak hal. Teman-teman mungkin ada satu yang mau bertanya kepada Pak Kadis, langsung raise hand. Silakan. Oke, di sini sudah hadir Bu Mai Tika Resia. Silakan Bu Mai, langsung di open di unmute tadi ya, langsung. Selamat malam. Malam, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Saya punya usaha. Awal sebelum pandemi itu saya cuma ada usaha itu di bidang fashion.
Terus keluar dana BPUM 2,4 juta, saya membesarkan tuh dan fashionnya. Jadi saya produksi lagi lebih banyak. Dan akhirnya selama pandemi, ya apa namanya daya beli orang berkurang, akhirnya saya beralih ke cemilan. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika saya misalnya saya ini ngambil produk tuh dari Bandung, cemilan A, dia udah ada izin PIRT-nya. Setelah itu saya kemas kembali. Itu saya kan di Jakarta. Saya kemas kembali untuk izin PIRT-nya gimana ya? Apa saya pakai izin PIRT yang di Bandung itu, sedangkan saya di Jakarta kemas kembali itu dengan merek yang berbeda. Oke, itu aja. Oke, terima kasih Bu Mai. Bu Mai dari mana? Saya di Jakarta Selatan, Pak. Jakarta Selatan. Oke, terima kasih. Monggo silakan Pak Deden. Iya, ya ini saya kembali ke ini mungkin masalah ya sedikit bicara agak keluar dari konteks hari ini. Ya kita ada ini kan Mbak, ada haki ya. Ini juga kan kaitan dengan kekayaan intelektual. Jadi mungkin kalau Mbak kan istilahnya reseller ya Mbak ya. Ya. Jadi kan ya Mbak, saya kira hati-hati juga kalau mengklaim produk orang, diklaim menjadi menjadi seolah itu Mbak yang memproduksi dan menjual lagi dalam dalam merek yang lain. Saya kira ini juga harus hati-hati juga mungkin Mbak. Saya kira jadi ya saya kira memang pakai merek yang awal aja Mbak. Dengan kalau Mbak beli dari penjual sudah punya merek, apalagi sudah ada PIRT-nya di situ, ya saya kira jangan diklaim di branding baru dengan merek Mbak, seolah itu Mbak yang produksi. Ya hati-hati juga mungkin ini takut nanti ada yang ada permasalahan di kemudian hari, karena hari ini kan sensitif sekali mungkin ya dengan pengakuan kekayaan intelektual itu. Jadi saya kira lebih baik ya Mbak tetap menjual sebagai reseller saja dengan merek yang awal, merek yang asli yang diproduksi oleh produsennya. Jangan diklaim menjadi seolah itu produksi Mbak dengan PIRT yang baru. Ya saya kira lebih ya kalau mau Mbak mungkin bikin kalau bikin PIRT dengan produk yang Mbak bikin PIRT baru mungkin dengan makanan yang sama, tapi jangan mengklaim produk orang seolah itu Mbak yang produksi beli merek baru dengan padahal makannya tetap barangnya tetap dari barang orang lain dan sudah bermerek, bahkan sudah ber PIRT. Ya kalau jual sebagai reseller ya reseller saja, jangan mengganti kemasan. Hati-hati mungkin Mbak, itu juga mungkin sensitif juga Mbak. Jadi saya lebih baik Mbak ya itu tadi menjual apa adanya aja, jangan diklaim seolah itu menjadi produk Mbak gitu Mbak. Itu mungkin Mas ada. Ya, oke. Bu Mai, kurang lebih artinya Pak tadi saya disampaikan mungkin lebih bijak atau lebih arif mungkin dengan produk sendiri. Nah, terkait hal ini, repacking, mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, memang produksi. Nah, artinya kan produksinya di Bandung. Kalau produksi di Bandung berarti harus ada keterangan bahwa produksi dari siapa. Nah, itu sih. Dan PIRT dicantumkan PIRT Bandung, ya setahu saya. Nanti kalau keliru nanti diluruskan. Artinya jadi harus mencantumkan produksi siapa, walaupun brandnya dari brand Mbak Mai sendiri. Kurang lebih begitu Mbak Mai. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Deden Deni, waktunya luar biasa menyempatkan hadir pada bincang seru UMKM pada malam hari ini. Luar biasa, insya Allah sangat tercerahkan, terbantu teman-teman, karena narasumber kita juga hari ini sudah hadir, yang kedua, dan Pak Deden juga melakukan aktivitas lain. Baik, terima kasih Pak. Di mute Pak. Di unmute dulu Pak.
matiin videonya Mas Ada ya, tapi tetap Oh, standby siap. nanti kalau dipanggil saya insya Allah bisa balik lagi. Siap. Terima kasih Pak Deden, luar biasa. Ya, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Deden Deni, SEM, MM, Kadis UMKM dan Koperasi Kota Tangerang Selatan yang baru saja menyampaikan bahwa tentunya pandemi ya terpukul ya, menjadi terpukul bagi kita semua, tapi kita dituntut untuk kreatif, dituntut untuk inovatif, dan digital marketing tentunya salah satu solusi yang paling efektif untuk kita semua. Walaupun nanti di saat pandemi sudah berakhir, tentunya ini akan menjadi juga budaya atau etik dari para pelaku UMKM ya, untuk pembelian online. Ya, Bapak Ibu, luar biasa. Dan legalitas juga harus diperlukan ya, Bapak Ibu ya. Jadi legalitas harus disegerakan. Dan tadi sudah disampaikan, BPUM juga ternyata sangat apa ya, banyak sekali bantuan dari pemerintah, tapi tidak terserap karena legalitas ya. Jadi legalitas sangat penting untuk hari ini, dan tentunya bukan hanya untuk di masa pandemi, tapi juga untuk kita ke depannya. Dan orang semakin percaya dengan adanya legalitas, dengan ini ya, isinya, kandungannya, segala macam, dan legalitas halal dan juga PIRT. Oke, baik, Bapak Ibu, di sini sudah hadir narasumber kedua. Ini sahabat saya, guru saya, Coach Ira Pohan. Saya bertemu beliau, kenal beliau pertama kali waktu kami mengisi acara di Kadis UMKM di Bangka Belitung ya. Saya bertemu di bandara waktu itu, alhamdulillah, dan hari ini silaturahmi berjalan kurang lebih sudah 2-3 tahun ya, Coach Ira ya. Baik, Coach Ira ini luar biasa sekali, Pak Ibu. Ini masih muda, masih muda ya. Semangatnya tinggi, berburu. Kemarin kalau Jumat kemarin sudah hadir juga ada Coach Fahmi ya, ayah ya. Nah ini juga murid kesayangannya Coach Fahmi dari Malang, dan luar biasa sekali, sudah di masa pandemi langsung menulis 3 buku kalau tidak salah ya, sudah menulis 3 buku dan memiliki training ya, lembaga training. Oke, langsung saja Coach Ira, waktu dan tempat dipersilakan, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach Adhan. Waalaikumsalam. Ya, suara saya jelas terdengar? Jelas, jelas. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak. Ini sudah diundang sharing di sini di acara Kadin. Memang saya juga kaget gitu ya. Baru sebelum Coach Adha sharing itu saya baru diskusi sama salah satu senior saya di HIPMI tentang Kadin gitu. Dan memang, langsung gitu ya, gayung bersambut begitu ngomong, Allah bukakan jalan untuk diajak nih untuk sharing di sini. Wow, ya. Alhamdulillah. Ini semenjak pandemi saya nggak tahu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, dan ini yang akan saya mau sharingkan gitu ya, keajaiban-keajaiban yang membuat survive di kala pandemi ini. Tapi menarik nih, ini seru deh. Jadi di kala banyak hal yang pakai logika itu kadang nggak bisa dijalankan lagi, hal yang normal nggak bisa dijalankan lagi, saya coba jalankan sesuatu yang di atas normal gitu ya. Wow, apa ini? Silakan Coach, langsung aja. Mohon izin saya ini sharing aja Bapak Ibu, teman-teman semua. Nanti monggo silakan nanti kita diskusi. Jadi kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, mau ditanya atau mau kasih masukan juga, ayo, ini lebih ke arah diskusi gitu ya, Coach Adha ya, teman-teman. Ya. Ya, mohon izin saya share screen ya. Bisa ya, sudah bisa ya, Coach ya? Ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini saya mau lihat. Oh, berarti ini dari seluruh Indonesia ya, Coach ya? Iya, dari di mute, Coach. Oh ya, baik ya. Ya, alhamdulillah ya. Biasanya nih lebih banyak nih Coach. Mungkin hari ini karena kondisi apa ya, habis 17-an lebih capek ya. Oke, lanjut. Harusnya lebih semangat. Oke, lanjut Coach. Ya, ini berarti dari ini ya, dari seluruh Indonesia ya. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya izin sharing Bapak Ibu hari ini bagaimana sih kita bisa survive di kondisi pandemi. Tapi ada yang bilang
ada pepatah yang bilang tak kenal maka kenalan dulu gitu ya Bapak Ibu teman-teman semua, atau taruh dulu ya, kenalan dulu sama siapa yang mau sharing di malam hari ini. Tadi sudah disebutkan sama Coach Adha, saya memang salah satu muridnya Coach Fahmi, makanya saya tulis itu Woman G Coach gitu ya. Coach Fahmi itu Coach Dr. Fahmi. Beliau adalah salah satu bisnis coach di Malang gitu. Saya dipercaya untuk menjalankan amanah menjadi Vice President di Woman G Coach. Jadi yang menghandle teman-teman business owner wanita gitu ya. Dan juga saya aktivitas sehari-hari saya sebagai business owner dari Arena Rumah Transformasi perusahaan, yaitu perusahaan penerbitan buku dan learning center. Yang utama adalah learning center, dan sekarang kami menambah bisnis unit baru di penerbitan buku. Nah, saya juga bergerak mulai bisnis itu. Tadi saya ngedengar nih tentang legalitas gitu ya, tentang legalitas. Pak Kadis bilang tentang legalitas. Oh iya, saya merasa sekali gitu di kondisi pandemi. Saya sempat ada nggak bagus nih ada sedikit beda paham dengan partner saya, sehingga ada terganjal di legalitas. Itu terasa banget gitu. Terasa banget legalitas itu butuh pada saat kita benahin legalitasnya, itu bisa berjalan lagi gitu. Jadi benar Bapak Ibu teman-teman semua, project terbuka nih kalau di bidang training. Saya merasakan ini training di kebutuhan di instansi-instansi atau di mungkin di Tangsel juga banyak gitu ya kebutuhan-kebutuhan, tetapi memang perlu ada legalitasnya. Saya merasakan sekali gitu ya di Arena. Alhamdulillah memang kami sudah berlegalitas PT, dan itu sangat membantu sekali teman-teman. Nah, selain itu juga saya memulai karir saya membangun bisnis itu dengan modal nol gitu ya. Modal nol dengan bisnis proposal gitu. Jadi alhamdulillah bisnis proposal dan pengalaman saya berbekal pengalaman saya di learning center, bekerja di learning center perusahaan Jepang, ini fotonya di sini. Dan juga setelah itu saya berguru. Kenapa? Karena saya ternyata dari situ saya belajar gitu. Saya pertama pede nih. Oke, saya punya link, saya punya jaringan, saya punya kenalan-kenalan yang saya bisa nanti share. Saya bisa share proposal bisnis saya bersama teman-teman. Kami share, oke, dapat dananya. Tapi setelah itu teman-teman, nah ini kenapa saya sangat senang sekali kalau diajak sharing gitu. Setelah itu teman-teman, saya ternyata kalau bahasanya saya pakai bahasa sehari-hari gitu ya. Saya kejedot gitu. Maksudnya kejedot apa? Saya dapat uang pada saat itu, uang puluhan juta untuk mendirikan perusahaan. Di awal saya mau resign dari kantor, saya dapat investor puluhan juta untuk mendirikan perusahaan, dan saya mendapatkan investor kantor gitu. Jadi saya tinggal nempatin kantornya dan isinya aja, udah tinggal jalanin gitu. Itu enak sekali ya. Enak aja apa enak banget ya ngejalanin kayak gitu. Nah, ternyata ini Bapak Ibu teman-teman semua kejedotnya apa? Ternyata saya melihat, ternyata nggak cukup loh hanya ya punya pengalaman aja. Ternyata perlu punya ilmu, perlu punya mentor, perlu punya guru, perlu diedukasi terus gitu, perlu ditumbuhkan terus. Coach Ira. Oke, Coach Ira sempat sinyal mungkin sedikit ya. Apalagi dengan kondisi sekarang pandemi gitu. Itu aja dulu kayak gitu. Makanya menumbuhkan diri saya dengan ilmu, dengan ilmu bisnis gitu. Nah, sehingga pada saat itu saya belajar ke Coach Fahmi, ini tadi ke Coach Fahmi ilmu bisnis, saya belajar juga ke Pak Tung Desem, salah satunya guru saya, terus udah gitu juga ke Pak Mardigu gitu. Dan ke banyak orang, termasuk ke Coach Adha, saya juga belajar gitu pada saat diskusi. Saya banyak belajar, dan hari ini juga saya belajar sama teman-teman semua. Nanti kita diskusi, kita saling sharing gitu. Dari belajar itu saya melihat, oke, ongkos belajar itu ternyata lumayan ya gitu. Kalau saya bilang, saya ini biaya kebodohan saya gitu. Oke, biaya belajar saya lumayan banyak. Dengan perusahaan pertama saya, walaupun dapat investor, gagal. Maksudnya tidak bisa dijalankan lagi pada saat itu, di hold. Akhirnya berusaha lagi jalanin project, training, cari project, dan akhirnya bisa membangun perusahaan lagi gitu. Tetapi itu sekali lagi saya merasa, ternyata kurang ilmu itu ternyata membuat bisnis saya nggak bisa bertumbuh. Akhirnya saya terus gali lagi, belajar banyak hal lagi, dan
alhamdulillah sampai sekarang ini saya, nah ini perusahaan ketiga nih gitu ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi dari situ akhirnya ya ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman semua yang punya bisnis ini lifelong learning gitu ya. Jadi terus belajar, terus bertumbuh. Pada saat kita bertumbuh, kalau saya berpikirnya pada saat kita ikut belajar di situ tuh ada banyak hal ya, selain pahala, selain ilmu, dan juga kita dapat apa? Dapat bagaimana itu kayak semacam investasi leher ke atas gitu ya teman-teman. Dengan kayak gitu itu akhirnya jadi modal kita untuk bangun bisnis. Nah, itu Bapak Ibu teman dan di sini nanti saya mau ngajak teman-teman kita untuk berteman di IG juga di Irapohan atau Arena Training Solution. Nah, itu background saya. Lalu ini kondisinya kita lagi ngomong pandemi nih. Gimana ya pandemi gitu. Ini krisis itu udah dari tahun lalu gitu ya. Gimana sih caranya? Saya juga sama gitu. Jadi saya dari sisi teman-teman bisnis sama kayak teman-teman gitu. Kita sama-sama mengalami pandemi, sama-sama survive. Saya mau sharing sedikit gitu. Saya mau sharing apa sih sekarang alhamdulillah ada beberapa training repeat order dan juga ada beberapa hal yang itu tadi yang di luar normal kalau pikiran kita, pikiran saya gitu, pikiran saya ini kalau bukan kuasanya Allah ini memang nggak bisa gitu. Nah, terus udah gitu teman-teman ini IG-nya Arena. Tadi saya share tentang Arena. Arena itu adalah learning center dan juga book publishing. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman semua kami juga aktif untuk sharing di IG agar bisa saling memberikan edukasi ke teman-teman untuk membantu SDM menjadi juara. Mas Adha juga pernah juga ya sharing di sini juga gitu ya. Nah, agar bisa menjadi solusi yang inspiratif dan juga produktif karena nanti pembicaranya juga orang-orang yang memang sudah aktif dan sudah punya pengalaman di situ gitu ya. Nah, selain itu juga ya tadi pengalaman pembicaranya itu ya ini salah satunya kami punya program namanya Kopi Hangat Arena. Kopi Hangat Arena ini kami adakan dari tahun lalu. Kami kolaborasi dengan berbagai macam trainer, coach, juga praktisi, business owner ya. Contohnya ini misalkan ada Mbak Sally Giovanni gitu. Ada trainer sales juga, ada di sini ada owner dari tambak udang 500 hektar gitu ya. Ada macam-macam, ada business owner emas, logam mulia gitu ya, dan macam-macam lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua di sini ayo kita kolaborasi gitu ya. Saya ini ada Mas Mono juga, owner dari Ayam Bakar Mas Mono ya. Dan juga ini eventnya Arena Learning gitu. Kami juga kolaborasi dengan berbagai macam coach tadi ya, Arena Learning, dan juga ini programnya Arena. Ini kami yang sedang berjalan. Ini kita di salah satu kementerian kita menjalankan program training pelaporan dengan infografis gitu, dan juga Excel. Nah, selain itu juga di kondisi pandemi ini yang terjadi gitu ya. Di kondisi pandemi ternyata justru itu tadi kok saya dulu di tahun 2014 atau 2015 saya sempat menulis buku tapi belum jadi gitu, dan di pandemi pikirannya gimana gitu. Saya waktu itu nelpon banyak ini ya, banyak teman-teman gitu, salah satunya Mas Adha, salah satunya juga Coach Farhan gitu. Saya gimana gitu cari inspirasi gitu, dapat biar dapat ide gitu, dan salah satunya akhirnya dapat alhamdulillah Arena bisa membangun satu unit bisnis baru, book publishing, dan ini kolaborasi dengan Pak Mardi Guwowi. Pak Mardi Guwowi bosman, dan juga itu yang mengantarkan ke ketemu sama diskusi kolaborasi dengan insya Allah gitu ya, dengan diskusi dengan Pak Ari Ginanjar, terus Pak Sandi Uno, Pak Bupati, dan lain-lainnya. Ini juga ada Pak Mas Ical Kala itu salah satu ponakannya Pak Yusuf Kala gitu ya, dan banyak lagi. Dan ini kami bertujuan untuk untuk bisa membantu teman-teman untuk bangkit lewat tulisan gitu pada saat pandemi. Ini kan dikeluarkan pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu orang-orang banyak yang mereka yang ya kita di luar karena kita bisa melihat ya banyak sekali orang-orang yang
kuliah atau apapun itu, dan ini sekarang kita mau mengajar Pak Mardigu dan teman-teman gimana sih caranya di sini ada seorang ya dulunya preman terus bisa jadi punya tanah 500 hektar. Bagaimana sih seorang ibu rumah tangga bisa tiba-tiba kok bukan tiba-tiba ya bisa bangun bisnis juga gitu. Bisa bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa mendapatkan uang 1 miliar. Bagaimana seorang yang tadinya pendidikannya saya biasa aja gitu, tapi sekarang sudah punya pabrik es krim banyak sekali gitu. Ada beberapa dia punya dua pabrik es krim gitu ya. Dan banyak lagi gitu. Nah, Mas Adha izin nanti teman-teman saya juga mau bagikan ini untuk tiga orang nanti ya. Seru. Saya mau. Boleh. Oh, sama Mas Adha berarti 4 ya. Itu Mas Adha langsung Alhamdulillah. Ini bukunya nanti kami bagikan ya untuk yang aktif hari ini gitu. Nanti mungkin di sesi akhir yang bertanya atau yang aktif kami bagikan bukunya ya. Ini knockout, bangkit ya. Kisah meng-KO balik kehidupan yang keras. KO balik. Hidup keras oke. Nah, ini pas di krisis ya. Hidup keras, tapi kita perlu KO balik dengan apa? Ya, ini saya akan sharing di malam ini ya, teman-teman ya. Nah, ini juga saya launching buku juga. Jadi di pandemi kemarin launching 3 buku. Nah, ini buku Dream Champion, bagaimana kita bisa jadi champion gitu ya. Bisa jadi champion apalagi di kondisi pandemi ini. Nah, ini juga. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini jadi kita sebagai business owner nih, pernah nggak sih teman-teman, Bapak Ibu, kita merasakan apa sih gitu ya, jenuh atau bosan dengan aktivitas yang dilakukan, apalagi sekarang pandemi gitu ya. Pandemi, krisis di mana-mana. Terus PPKM nambah lagi. Kita yang usahanya tadinya offline, terus tiba-tiba mesti online gitu. Atau malah nggak bisa gerak gitu, nggak bisa jalan gitu. Gimana gitu. PPKM terus bertambah. Akhirnya di rumah jenuh gitu. Terus udah gitu apa yang terjadi? Ngerasa bingung gitu ya, merasa bingung dan gimana sih pandemi ini gitu, mesti kayak gimana gitu. Tahun lalu apalagi gitu ya, kita kaget waktu pandemi baru hadir gitu ya, pandemi baru hadir. Saya waktu itu juga saya waktu tahun lalu juga itu baru baru pulang dari Jepang, kondisi wah kaget gitu, langsung pandemi gitu, kondisinya di sini pandemi. Dan waktu itu juga kondisinya pertama kali yang COVID itu juga dari Jepang gitu ya. Wah, itu memang double bingung mau kayak gimana. Udah gitu orang-orang juga yang tadinya mau ketemu yuk, enggak, nanti dulu ya katanya gitu. Tunggu 2 minggu dulu katanya di karantina. Pada saat itu kan karantina gimana ya gitu. Karantina itu suatu hal yang di karantina 2 minggu kayak emang saya kenapa gitu. Saya sehat aja gitu. Nah, pada saat itu juga project ya teman-teman ya, project kita pada saat itu PSBB teman-teman pernah kalau ingat waktu itu PSBB ya, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan itu terjadi. Saya juga mengalami pada saat itu bisnisnya ya mesti ya udah hold dulu gitu. Wah, kayak gimana ya, mesti kayak gimana, sempet bingung gitu. Aduh, harus kayak gimana ini. Di rumah kita nggak bisa kemana-mana gitu. Semua, terus tiba-tiba masker itu jadi satu hal yang jadi kayak primadona. Teman-teman kalau inget ya waktu itu ya, jadi primadona, susah dicari, harganya melambung gitu ya. Terus ada tiba-tiba selain itu APD gitu, jadi harganya mahal. Wah, itu jadi kondisi itu udah benar-benar jadi suatu hal yang banyak ketidakpastian, banyak ketakutan, kebingungan yang melanda gitu. Apalagi itu akhirnya menurun nih kurvanya. Terus udah gitu, nah terakhir nih kemarin gitu ya, pada saat kita sudah mulai adaptasi dengan new normal, ternyata ada new wave gitu ya. Ternyata ada new wave, ada gelombang baru gitu. Gelombang baru varian Delta datang. Wah, tiba-tiba PPKM. Oh, gimana ini bisnis kita? Usaha kita kayak gimana nih gitu ya. Nah, akhirnya apa? Kayak gimana, bingung gitu bagaimana beradaptasi gitu, bingung bagaimana kita bisa beradaptasi di situ gitu dengan kondisi new normal. Pilihan pertama kita mau jadi penolong ini segera berakhir, tetapi alih-alih berakhir di 2020, kita mudah-mudahan ini berakhir dan kita bisa kembali seperti sedia kala lagi gitu. Tapi alih-alih berakhir, kita di malah varian Delta datang, PPKM terus berseri, diperpanjang lagi gitu.
pilihannya ada, kita mau jadi penonton yang seperti itu, menunggu, menonton saja, atau kita mau jadi pemenang. Nah, bedanya apa gitu ya? Ini teman-teman, saya mau sharing sama teman-teman, penonton itu dia yang tipenya itu menyalahkan gitu, menyalahkan kondisi. Ya sih, ini pandemi sih gitu. Ini pandemi, ya udah, ya pantesan aja ini pandemi. Ya bisnis saya kayak gini, usaha saya kayak gini. Enggak, ini sih nggak merata sih bantuannya. Saya nggak dapat bantuan, itu namanya menyalahkan gitu. Akhirnya apa? Do nothing gitu, nggak ngelakuin apa-apa. Dan apa yang terjadi? Depresi gitu ya teman-teman. Depresi. Udahlah, saya nggak bisa lah, ini udahlah. Mungkin emang saya nggak, mungkin saya memang nggak bisa kali ya, saya mungkin ini memang udah takdirnya, atau ya udah akhirnya nggak ngelakuin apa-apa dan ya stuck di situ. Nah, tetapi teman-teman, saya di sini mau ngajak teman-teman untuk teman-teman kita jadi sama-sama jadi pemenang. Kita yang pegang kendali atas hidup kita gitu. Kita yang pegang kendali atas hidup kita sendiri nih teman-teman. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Kalau kita jadi pegang kendali, ada hal keajaiban-keajaiban yang muncul gitu ya. Keajaiban-keajaiban yang muncul tiba-tiba. Kalau saya jadi nanti saya tunjukin ya apa yang terjadi gitu ya. Tiba-tiba ditelepon dari Perancis gitu, saya kok bisa ya gitu. Itu yang terjadi. Jadi saya pengen sharing sama teman-teman. Mudah-mudahan ini juga keajaiban-keajaiban itu juga terjadi sama teman-teman gitu. Nah, gimana sih caranya gitu ya, teman-teman, kita perlu lihat dulu, hidup ini kan perjalanan gitu ya, sebuah perjalanan. Ada krisis, enggak krisis karena pandemi, ada krisis juga memang gitu. Entah krisis 98, krisis moneter, itu krisis juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita mau bawa hidup kita kemana gitu. Kita yang pegang kendali nih kalau kita jadi pemenang, teman-teman gitu. Nah, kita diciptakan jadi pemenang, teman-teman. Kita diciptakan jadi juara. Dari kecil kita coba lihat dulu gitu ya. Kita berhasil lahir ke dunia gitu ya. Itu kan dari sekian banyak gitu. Itu ada yang akhirnya keguguran, berarti kan nggak lahir. Kalau kita pastinya sudah jadi pemenang dong, karena kita sudah ada hadir di dunia ini, teman-teman. Nah, terus kita tumbuh dan bisa mulai berdiri. Ini kenapa sih ngomong kayak gini? Nah, ini saya mau mengajak dulu kita flashback gitu. Flashback ke hal-hal kecil yang kita anggap itu biasa, tapi ternyata itu luar biasa gitu. Nah, ini dulu gitu ya. Kita tumbuh dan mulai bisa berdiri nih, teman-teman. Bayangkan kalau misalkan kita pada saat itu, kita putus asa. Pada saat kita belajar berdiri, jatuh, gitu, kita putus asa. Apa yang terjadi? Mungkin sekarang saya digendong kali sama mama saya, atau Mbak Fatimah gitu ya. Dan orangnya gitu. Nah, kan gitu. Karena Halo, Coach Ira, suaranya terputus, Coach. Kecil menyerah, tapi enggak gitu tandanya. Kita jadi, dan akhirnya apa? Semua pasti mengalami. Dari kecil aja kita sudah berhasil membuat karya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu, teman-teman, kita bisa jadi pemenang di segala macam kondisi gitu. Dengan apa kita menjadi, kalau saya menyebutnya dream champion, pemenang impian gitu ya. Ini juga turunan dari buku saya. Cuman saya tadinya mau bagiin buku yang dream champion, cuman cetakan pertama habis gitu. Jadi saya bagikan yang buku knockout aja ya hadiahnya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa discuss lagi di sesi dream champion cetakan kedua nih ya teman-teman. Nah, terus teman-teman ini dijalankan secara bersamaan gitu ya. Kita punya impian, tapi kita action, itu kita akan menjadi insya Allah dengan prosesnya kita akan menjadi pemenang impian kita. Nah, ini juga saya terinspirasi dari guru saya, salah satu guru saya juga, Jamil Azaini, inspirator sukses mulia, teman-teman. Beliau berkata, kita kalau hidup jangan hidup aja. Teman-teman bayangkan kalau kita cuma asal hidup aja. Pada saat kalau kita hidup aja, misalkan gini contoh ya. Saya contohkan kalau kita mau jalankan sebuah kegiatan, kita kan pakai proposal. Kita punya tujuan yang jelas gitu. Bagaimana dengan hidup kita gitu? Apakah teman-teman
kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, bagaimana? Nah di sini kayak Jamil ya, kayak saya panggilnya kayak Jamil. Kayak Jamil mengajak kita punya dua visi akhirat dan visi dunia. Itu yang jadi jangkar, itu yang jadi pondasi yang kuat gitu. Pada saat kita goyah, kita berpikir gitu. Itu yang saya lakukan gitu, visi akhirat dan visi dunia. Di kala pandemi saya berpikir gitu, saya ini nggak bisa ngapain 20 gitu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ini, bisnis saya di hold gitu. Saya pada saat itu kan masih bingung gitu, gimana ini saya training gitu ya, saya nggak bisa ngundang Coach Fahmi, nggak bisa gitu, mau bikin training sendiri nggak bisa karena pada saat itu PSBB gitu, gimana gitu, apa yang saya mesti lakukan gitu. Saya lihat, oke, saya punya visi, saya sempat mau nyerah gitu pada saat itu, tapi saya berpikir, oh oke, visi saya apa nih, visi akhirat saya apa, oh saya mau Allah lihat bahwa saya kuat dengan visi saya gitu. Saya bertahan dengan visi saya. Nah, ini visinya kalau kayak Jamil memeluk Nabi Muhammad di tempat yang paling terhormat. Jadi kalau kayak Jamil juga sama. Kalau kita mau nyerah, kita berpikir. Kita berpikir gitu. Kira-kira tepat nggak sih? Kita bisa nggak sih meluk Nabi Muhammad di tempat yang paling terhormat? Nah, itu visi akhiratnya. Lalu visi dunianya. Ini teman-teman, ini sebenarnya hal sederhana tapi ini besar sekali dampaknya gitu. Ini saya tulis ini visi dunianya. Saya share ini visi dunianya kayak Jamil itu udah beberapa tahun yang lalu. Beliau tulis ingin menginspirasi 25 juta orang untuk meraih kehidupan terbaik, sukses, mulia. Tapi di sini saya melihat beliau itu berkembang terus, bertumbuh dan berkembang. Akhirnya apa? Akhirnya bertumbuh dan berkembang dengan visi dunianya itu. Beliau diundang ke TV, ke segala macam, sehingga 25 jutanya hampir achieve. Jalannya kebuka. Karena kan itu ya Allah sesuai prasangka hambanya itu ya gitu. Jalannya kebuka dan ini di targetnya ini visi dunianya diupdate lagi nih teman-teman. Gitu. Nah, terus gimana? Akhirnya kalau saya juga melihat, oh terus saya kayak gimana ya? Saya akhirnya juga saya update gitu, saya update visi saya. Kalau dulu gitu ya, ini karena kalau kita jalan tanpa visi itu, kalau dulu saya juga ngerasa, oh hidup saya itu kan cuma ngalir-ngalir gitu aja ya. Nah ternyata kalau hidup yang ngalir gitu aja, teman-teman, kayak gini loh ya. Kalau misalkan ngalir, kalau ini saya gambarin ini blind train gitu ya teman-teman. Blind train itu kereta. Coba bayangkan kita sebagai masinisnya yang mengendarai, tapi mata kita ditutup. Jalannya ya udah dengerin apa kata orang aja gitu. Ya kita bisa keluar dari rel. Begitu juga ya mau bisnis kita gitu ya. Karena kita yang mengendalikan ini teman-teman. Saya sharing mulai dari sini dulu nih gitu ya. Ini kita yang mengendalikan. Kita mau bawa kemana nih? Ini bisnis kita, hidup kita gitu. Makanya mulai dari visi dulu gitu. Nah, sehingga ini saya pelajari dulu visi saya tuh kalau zaman dulu saya ingin hanya kuliah aja karena dulu ya ayah saya dulu supir angkot gitu ya. Jadi saya udah kuliah aja udah lumayan gitu ya. Saya udah bagus. Akhirnya ya Allah bukain jalannya kuliah, saya kuliah. Tapi pada saat lulus cepat dan paket lengkap, saya pengen lulus cepat dan paket lengkap. Saya dikasih cum laude gitu. Nah, tapi pada saat itu saya juga bilang lagi saya pengen cepat dapat kerja gitu ya, tapi akhirnya saya juga cepat dapat kerja. Cuman udah nggak relevan lagi dong gitu pada saat udah bangun bisnis. Gimana? Akhirnya perlu punya visi akhirat dan visi dunia itu. Saya revisi, akhirnya saya update. Ini visi akhiratnya saya update dan ini bermanfaat untuk jadi jangkar ya teman-teman. Jangkar pada saat kita goyang, ini ibaratnya lautan gitu ya. Kita nih sekarang lagi masuk lautan gitu ya. Di pandemi ini tuh lautan. Kita punya lautan kita masing-masing. Lautan badai gitu ya. Lautan badai gitu. Ada badai. Kita mau gimana? Nah, ini badai ini kita bisa bantu dengan jangkar kita visi agar pada saat kita mau misalkan mau taruh kapal kita bisa tetap kokoh gitu. Nah, teman-teman, kalau saya pada saat itu saya tulis visi hidup saya ingin masuk surga, melihat Rasul, tersenyum bahagia dengan apa yang saya lakukan di dunia gitu. Jadi saya melihat, oke, kalau misalkan kayak gitu berarti
visi dunianya apa? Ini kan untuk di dunia tuh apa nih yang mau dilakukan untuk jadi bekal. Nah, saya tulis di visi dunianya, saya ingin membantu 40 juta orang untuk menggapai impiannya menjadi leader, entrepreneur, dan speaker yang taat. Yang di bawah itu visi pribadi saya ya, menjadi wanita soleha dan segala macamnya, itu visi pribadi saya. Nah, ini saya mau share juga tentang membantu 40 juta orang untuk menggapai impiannya. Nah, ini saya mau ngajak teman-teman, ataupun ini krisis, kita melihatnya apa? Bukan tentang apa diri saya sekarang, bagaimana diri saya masih kurang apa segala macamnya, tetapi apa yang mau saya ciptakan. Saat nggak ada jalan, kita cari jalan. Saat cari jalannya nggak dapat, ya kita bikin jalan sendiri. Gitu. Dengan apa bikin jalan? Dengan kita mulai dari keyakinan kita buat visi dunia, visi akhirat, dan visi dunia. Nah, jalannya terbuka. Pada saat itu saya berpikir gitu. Pada saat tahun lalu itu saya berpikir, kalau ini gimana ya? Kalau training offline ini di proyeknya nggak bisa, ya udah saya bikin online aja. Akhirnya diundang, akhirnya saya bikin acara kopi hangat itu, dan akhirnya tadi bikin buku. Kenapa? Karena saya mikir ini bisa untuk percepatan seperti apa. Saya bikin buku. Cetakan pertama dicetak 2000 buku gitu. Nah, itu membantu percepatan, dan salah satunya ini juga salah satu jalan yang Allah kasih. Saya percaya sekali gitu, yang jalan yang Allah kasih untuk bisa merealisasikan visi dunia. Membantu 40 juta orang, saya diundang untuk sharing sama Mas Adha. Nanti juga ada diundang juga sharing. Itu adalah salah satu jalan gitu. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu, teman-teman semua gitu? Sudah punya visi hidup belum gitu? Visi dunia dan visi akhirat gitu. Visi akhirat dan visi dunia. Itu penting gitu. Pada saat kita goyang, karena berarti kan kalau goyang itu tentang apa sih krisis yang terjadi pada saat ini gitu. Mau survive itu krisis apa? Krisis kesehatan gitu ya. Krisis kesehatan, krisis ekonomi kan gitu. Sama krisis mental sih ya, pikiran gitu. 3 itu gitu kan. Nah, sebenarnya itu bisa dikuatkan di situ. Tahun 2021 ini juga kemarin saya beberapa hari waktu itu sempat isoman. Di saat isoman itu juga kan krisis kesehatan, terus gimana ya mau jalanin bisnis atau segala macam, ya udahlah yang penting kesehatan ini terjadi, sehat aja lah gitu. Akhirnya apa yang dengan kondisi yang ekonomi pada saat itu sempat minus gitu. Oh, oke, bangkit saya. Nah, disitulah visi yang bergerak gitu. Visi yang bergerak menguatkan, dan pada saat kitanya kuat, yakin, oh iya ya, saya layak nggak ya kalau misalnya kayak gini. Kalau saya tadi visi hidup saya tadi ya, visi akhirat saya tuh ingin lihat Rasul tersenyum bahagia. Oke, sebagai manusia saya nggak bisa kayak gini nih. Iya, saya punya emosi, tapi saya layak nggak ya gitu. Oke, akhirnya jadi bangkit lagi. Enggak sih, kayaknya saya nggak bisa nih kalau misalkan kayak gini. Allah sama Rasul nggak akan senyum nih lihat saya kalau saya menyerah gitu. Lebih ke arah itu, kita jadi diskusi ke diri sendiri gitu, journey ke dalam diri sendiri gitu, bersahabat dengan diri sendiri. Nah, dan ini impian saya tulis gitu di sini, impresario nih, ini bisnis nih, impresario nih. Jadi buat Indonesia Entrepreneur Day gitu, ini planningnya gitu ya. Dan arena itu champion maker tadi yang membantu 40 juta orang untuk jadi champion, jadi entrepreneur, speaker, dan leader. Ya, mudah-mudahan kita bisa saling kolaborasi ya. Nah, terus apalagi? Nah, ini teman-teman, ada penelitian yang mengatakan bahwa 3% orang yang punya visi jelas dan ditulis, dan hanya 13% yang punya visi tapi nggak ditulis. Ternyata apa teman-teman? Ya, sisanya ternyata 84% orang punya visi tapi dia hidupnya ngalir-ngalir gitu aja gitu. Yang terjadi apa teman-teman? Yang terjadi adalah hasilnya 13% itu ternyata penghasilannya 2 kali lipat. Ya, orang yang punya visi tapi ya nggak ditulis, cuma di sini oh saya mau segini nih. Atau misalkan saya kalau bisnis owner ya, saya mau penghasilan saya segini, omset saya segini gitu. Tapi nggak dijalankan, nggak ditulis dalam bentuk roadmap, dalam bentuk rencana kerja, ya KPI, kalau saya di KPI gitu ya, di KPI gitu, itu kurang powerful. Nah, ternyata orang yang punya visi jelas, ditulis gitu ya, rancangannya, rencana kerjanya, ternyata penghasilannya bisa 10 kali lipat. Gitu. Wah, seru ya ternyata dengan tulisan-tulisan. Saya juga sampai selain itu juga saya bikin tulisan di buku-buku kecil gitu ya. Banyak sekali yang terchecklist dari buku-buku checklist ini. Terutama misalkan apalagi misalkan teman-teman yang ada tagihan-tagihan, tulis gitu ya. Tulis dan yakinkan diri bisa gitu ya. Oh, itu powerful banget teman-teman. Nah, ya kita yang pegang kendali ya teman-teman, kita jadi champion. Setuju ya kita menjadi champion ya? Setuju ya. Nah, ini saya
Ya, kita punya rencana yang jelas, teman-teman ya. Kita mau pandemi ini mau seperti apa rencananya ya. Kita lihat nih kondisinya. Dan terus berupaya bertumbuh dan memberikan yang terbaik untuk lingkungan. Nah, ini satu lagi kuncinya. Dapat mensyukuri apapun yang dimiliki. Kalau saya sih, ini powerful banget gitu. Teman-teman, di saat kondisi kita happy, banyak keberlimpahan, proyek jalan, atau omset banyak, bisnis lancar, keluarga sehat, semuanya itu bersyukur sangat mudah. Tapi tantangannya ini, di saat krisis, ayo gimana kita bersyukur setiap hari ini? Minimal 10 kali, 10 hal ditulis nih. Saya punya jurnal syukur, saya setiap hari tulis. Pada saat waktu itu saya pas kondisi saya minus, pada saat itu dulu tuh pas kemarin waktu saya sempat minus gitu. Proyeknya di hold waktu pandemi itu kan, waktu tahun lalu itu gimana gitu ya. Saya kemarin saya tulis jurnal syukur, mensyukuri apa? Nafas, mensyukuri makanan, alhamdulillah ya, mensyukuri saya punya bisnis, hal-hal kecil dan itu ternyata menjadi jalan luar biasa. Nah, teman-teman, ini juga contohnya nih ya, orang yang punya visi dan mensyukuri, ini saya kasih langsung contoh ya. Kalau ngomong aja itu nggak keren gitu. Maksudnya apa sih maksudnya nih Mbak Ira nih? Nah ini nih ini teman SMP saya nih teman-teman. Ini ibu rumah tangga juga, emak-emak di Cimahi. Tadi saya lihat ada di Cimahi, siapa yang di Cimahi? Di Cimahi siapa? Tadi di Cimahi ya kalau nggak salah ya. Nah ini di Cimahi teman-teman. Teman SMP saya nih usahanya. Ini ada yang chat ya. Kita coba lihat baca. Oh siapa? Iya. Siapa Hendrianto. Nah, yang Cimahi ya, teman-teman. Oh, Pak. Iya. Nah, teman-teman, ini teman saya di Cimahi. Ini saya lihat IG-nya, 3 hari yang lalu nih, teman-teman. Ini Jos. Saya juga melihat beliau itu orang yang punya visi yang jelas dan benar-benar orangnya luar biasa gitu, sangat bersyukur sekali. Nah, dia namanya Dwi ya. Usahanya itu pakaian hamil ya, Nyonya nursing wear atau yang ibu hamil, ibu menyusui gitu ya. Lihat ya, kita lihat baca alhamdulillah, ini orang bersyukur nih ya, alhamdulillah berasa mimpi Nyonya nursing wear terpampang di New York Times billboard di Amerika, teman-teman. Orangnya katanya saya belum ke sana tapi bisnis saya udah nyampe situ. Keren ya. Jadi ini teman-teman saya mau bukain pandangannya teman-teman, bukain matanya teman-teman bahwa ini kondisi pandemi itu bukan berarti ya di luar sana bisa jadi dunianya ada banyak dunia yang tentang bisnis yang turun apa segala macam, tentang kekhawatiran, keresahan, tapi kita juga bisa bikin dunia sendiri. Oh ternyata ada loh gitu orang yang bisnisnya sampai ke Amerika loh, di billboardnya New York Times. Keren apa keren banget gitu. Ya, bisa ibu-ibu, emak-emak gitu. Wah, berarti Bu Fatimah juga bisa dong. Bu Sri juga bisa dong. Bisa lah gitu. Yang penting kita yakin dulu. Ini contoh ya. Dengan kita bersyukur, dengan kita memilih untuk jadi champion. Ini orang yang memilih jadi champion gitu. Ya, Halo, Coach. Coach Ira. Ya, saya juga berpikir saya dengan bersyukur terus saya yakin gitu. Terus bersyukur. Wah, udara sejuk. Alhamdulillah, terima kasih dan Allah bukakan jalan juga dari arah yang nggak diduga-duga, benar-benar teman-teman. Jadi pada saat saya juga mulai memilih untuk saya yakin akan ada jalan yang dari arah yang nggak diduga-duga. Apa yang terjadi teman-teman? Saya dikontak sama, tadi saya bilang dari Perancis, nyari kain gitu. Udah saya nggak apa-apa, lihat aja peluang gitu ya, coba aja. Namanya kita berusaha gitu. Walaupun saya business owner, saya tadi cerita usaha saya learning center dan juga learning center dan penerbitan buku itu tadi kan. Tapi saya punya link kok gitu ya. Udah saya coba aja, saya ikutan. Saya juga salah satu member di HIPMI Jaya gitu. Saya coba aja lah gitu. Saya juga temannya Mas Adha gitu, teman saya bisnis owner banyak gitu. Saya bisa tanya-tanya ke banyak orang gitu. Ya udah saya tangkap aja dulu gitu, tanya. Dan ini lagi proses juga nih gitu. Ini teman-teman saya baru saya share di sini nih. Mudah-mudahan ini bukan untuk ria tapi buat
ngajak teman-teman untuk yakin gitu ya, untuk yakin kebuka nih, banyak jalan akan kebuka gitu. Pada saat kita yakin, pada saat kita bersyukur, pada saat kita terus action gitu ya. Nah ini saya lagi diskusi sama salah satu pembeli dari Prancis gitu, dia butuh kain itu ya. Jadi kita email-emailan, karena apa? Jadi Mr. Adam ini beliau nggak bisa bahasa Inggris, saya orang Perancis yang nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya nggak lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Saya juga bahasa Inggrisnya ya salah paham lah ya. Saya salah, mudah-mudahan dia paham gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Jadi kita email-emailan gitu. Kita email-emailan dan apa yang terjadi akhirnya ya udah biar email-emailan saya bahasa Indonesia nih kan. Saya bahasa Indonesia gitu. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau kolaborasi juga, saya lagi nyari kain polyester sama kain katun untuk diekspor ke Perancis nih gitu. Saya lagi sekalian ya. Sekalian ya. Pak ya. Saya lagi nyari nih. Ini saya mengkondisikan untuk bahan kain polyester ini, saya masih cari nih buat dikirim ke Mr. Adam. Nah ini ya udah akhirnya ya jalannya ini lagi berproses lah. Saya yakin insya Allah ini Allah kasih jalan yang terbaik kita ya. Ini gitu. Pada saat kita yakin ada jalan lain yang dibuka gitu. Salah satunya ini saya juga lagi, kalau yang lain juga saya sering ngomong gitu sama teman saya, kalau ada teman saya jual emas tapi dia bilang saya jual emas kiloan gitu. Oh iya keren ya. Mudah-mudahan saya bisa beli emas 3 kilo ya Pak gitu. Saya bilang gitu. Saya ketawa aja gitu ya. Saya cerita kayak gini buat ini ya teman-teman ya, biar teman-teman tuh berani untuk bermimpi, berani untuk yakin bahwa ini pandemi krisis ini bukan akhir. Justru di sini banyak keajaiban yang terjadi pada saat kita taruh logika kita. Kita yakin dikasih jalan gitu ya. Saya terus ngomong kayak gitu kan sama teman saya. Dari tahun lalu sih saya ngomong, mudah-mudahan saya bisa beli emas Bapak 3 kilo ya gitu. Beberapa bulan yang lalu sebelum PPKM itu saya ditelepon sama teman saya bisnis owner dari Bandung. Salah satu bisnis owner. Kayaknya pernah share tentang ini. Ya, Mbak Ira pernah share emas ya katanya gitu. Oh iya gitu. Oke. Saya mau emas gitu. Oh gimana gitu. Berapa Pak? Berapa kilo gitu. Dan Bapak itu amazing-nya bilang 3 kilo. 2,5 sampai 3 kilo. Wow, mantap. Itu omongan saya bercandaan saya. Walaupun sekarang masih proses ya, Mas Adha belum deal. Mudah-mudahan deal ya. Amin. Belum deal tapi masih proses, dia masih nunggu ini PPKM nih gitu, masih PPKM nih Mbak Ira gitu. Saya kenal orangnya langsung yang beli gitu ya. Ya ayo Pak, ya nanti masih PPKM nih Mbak, susah saya pengen diliput gitu karena memang bisnis ownernya tuh salah satu banyak temannya artis gitu, jadi pengen biar bisnisnya bisa kebantu di endorse gitu. Nah ini dari visi kita tuh bisa kebuka nih jalannya teman-teman ya. Banyak hal gitu. Bisnis saya itu training gitu ya sama penerbitan buku, tapi jalan lain tuh kebuka loh. Ini pandemi krisis loh gitu. Ya. Coach, ya. kita undang, mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya Coach ya? Boleh monggo silakan ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya langsung raise hand aja atau chat ya. Karena luar biasa sekali nih, Coach Ira ini pengalamannya banyak, relasinya banyak, dan sesuai tadi yang disampaikan panjang kali lebar bahwa ketika kita yakin atau ketika tidak ada jalan kondisi pandemi, kita buka jalan sendiri. Nah, gimana jalannya gitu ya? Silakan kalau mau bertanya. Pak Henry mau bertanya? Sudah raise hand? Ajak kolaborasi Pak Henry tadi. Mau ini ya, kayaknya bikin rumah ya, boleh ya. Oke, silakan Pak Henry, bisa di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Indonesia yang selalu membimbing kami UMKM Indonesia, UMKM naik kelas kali Indonesia. Gini Mbak Ira, alhamdulillah narasumber ini benar-benar menginspirasi kami. Cuma saya juga ingin bercerita, apakah ini apa yang langkah saya ini yang sudah saya lakukan ini menurut Mbak Ira seperti apa? Saya takutnya juga saya terlalu pede, overconfident. Jadi benar memang ketika COVID itu kita shock lockdown. Ya kalau saya sih jujur saja, tahun 2020 awal COVID muncul, ya terus terang jadi nggak punya duit, itu sih dasarnya. Maksudnya omset berkurang, pekerjaan sangat-sangat berkurang karena kebutuhan kita sebagai kebutuhan kita dalam kehidupan ini harus dengan uang. Ya saya berpikir harus cari uang.
Nah, yang saya ketika itu saya berpikir bagaimana caranya supaya sebenarnya pasar itu tidak hilang. Mungkin konsumen itu pindah tempat, mungkin dia lagi belum mau beli karena uangnya ditahan, di saving. Mungkin juga uangnya kurang pas. Jadi saya berpikir konsumen masih ada. Gimana caranya? Produk saya ini bisa nyampe ke diketahui oleh konsumen. Saya berpikir bahwa kalau saya lakukan sendiri, mungkin saya di Facebook aja lah, contoh kasus Facebook. Di medsos Facebook saya hanya berteman 5.000 orang, karena memang batasannya demikian. Sedangkan manusia ini di Indonesia sangat banyak, pangsa pasar lah. Makanya mereka luar negeri kan pada main di Indonesia kan gara-gara pangsa pasar, jumlah penduduk. Nah, kemudian gimana caranya saya supaya bisa meraih lebih dari 5.000? Di luar Instagram dan lain, saya bicara Facebook. Akhirnya saya berpikir, ini harus ada networking. Nah, saya berpikir lagi, saya gaptek di digital. Ya, sedikit-sedikit cuman bisa gitu doang, user. Itu juga ngotak-ngatik, nanya-nanya anak KBG, milenial yang jago-jago. Nah, akhirnya saya, selain digital, apa networking? Ternyata ada satu, organik, jejaring. Nah, saya berpikir lagi, dasarnya apa kok organik ini, jejaring ini bisa menghasilkan uang. Saya ingat hadis Rasulullah Nabi Muhammad SAW pernah berkata, silaturahmi membuka pintu rezeki dan memanjangkan umur. Saya kupas lagi, silaturahmi seperti apa? Akhirnya saya dekati teman karena punya potensi di Facebook. Saat itu saya dasarnya Facebook. Dia punya teman tuh 5.000 karena batasannya. Kemudian setiap dia posting banyak yang like. Nah, saya pendekatan. Gimana nih? Saya punya produk. Saya bilang, mau bisnis nggak? Saya bahasanya gitu, bahasa sosok iya gitu, kayak bosman. Mau nggak bisnis? Mau, kata dia. Saya modalin nih. Wah beneran? Bener serius saya modalin. Lah, terus gimana caranya? Tugasnya hanya satu, menginformasikan, mempublikasikan, mempromosikan produk saya. Saya modalin semuanya. Karena kita bermain medsos, dia kan bermain medsos. Nah akhirnya, oke, siap. Terus untuk hasil, ya kamu pasti membantu saya ada hasil. Kita margin, kita bagi dua lah, syariah aja. Saya tidak mau naikin harga, tapi margin aja kita bagi dua. Nah, dia nanya, mana modalnya? Katanya mau dimodalin. Saya kasih data visual dan data audio visual. Pekerjaan saya yang lalu selalu saya dokumentasikan dalam bentuk foto dan video. Ini, silakan posting, silakan share, silakan apapun. Bila mana ada nanti yang ngerespon, saya siap nge-backup, karena secara teknis, saya akan dampingi bahasa-bahasa teknis tentang furniture. Nah, kemudian 1, 2, 3 bertambah. Akhirnya saya berpikir lagi, ini gimana caranya supaya ini berbeda, jejaring saya berbeda. Walaupun produknya dari saya semua, produksi saya, teknis saya. Akhirnya saya bikin suatu buat saya mah disebutnya sih jaringan silaturahmi. Dari setiap orang itu, udah kita bikin logo. Kita kerja bareng, misalkan namanya Mayang. Ya sudah, kita bikin Mayang Interior Design and Build dengan logo masing-masing. Si Tono dia, seperti itu. Saya bikin jejaring. Dan alhamdulillah sudah berjalan 5 jejaring ini dengan ekosistem atau komunitas mereka sendiri masing-masing, mereka menggerakkan, mempublikasikan dan mempromosikan produk saya. Ya alhamdulillah juga sih dari hasil itu semua ada informasi, ada rezeki, yaitu rezeki informasi, walaupun belum dieksekusi pekerjaan tersebut karena proses yang sangat panjang. Nah, saya di sini, jadi posisi saya itu tidak pernah punya badan usaha atau punya nama. Jadi saya berbeda-beda namanya tergantung dari siapa mitra saya. Kalau Mayang ya Mayang Interior, ya tergantung kesepakatan mau namanya apa. Apakah yang saya lakukan ini, Mbak Ira, sudah bisa dikatakan suatu cara solusi dalam menghadapi COVID? Karena di COVID ini ya kita harus sadarlah daya beli menurun. Nah, berarti daya jangkauan kita yang harus kita perluas dalam hal promosi dan publikasi produk. Terima kasih Mbak Ira. Jangan lupa Mbak Ira, kalau rumahnya mau di setup interiornya hubungi saya, ada nomor HP-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Hendrik. Oke, Coach Ira, sedikit ada masalah teknis sekarang lagi mau masuk lagi mencoba. Oke, luar biasa ya sharingnya Pak Hendri ya. Pak Hendri izin di daerah mana tinggalnya Pak?
yang tadi diceritakan itu yang produk baju ibu hamil, saya di Cimahi. Dan Oh, Cimahi, siap. baru tahu, Orang Bandung berarti ya. Ya, Oke, alhamdulillah ya. Nah, Pak Hendri itu ternyata sudah memberlakukan ya apa yang sudah disampaikan oleh Coach Ira juga sebenarnya. Artinya apa? Dalam kondisi pandemi bukan menutup diri atau menjadi pecundang ya, tapi menjadi pemenang. Apa menjadi pemenang? Mengajak kolaborasi dengan berbagai orang gitu ya, teman ya, semua teman di Capri, di chat, saya punya bisnis nih, mau bisnis bareng atau enggak nih bareng saya nih, saya modalin gitu ya. Wah, itu siapa yang nggak mau dalam kondisi saat ini, sehingga responnya alhamdulillah baik, dan kurang lebih dari berapa 35 orang sudah bergabung, dan dengan sistem syariah tentunya dibagi. Nah, interior ini kan tetap ya, saya yakin walaupun dalam masa pandemi pasar itu ada, betul. Saya setuju dengan Pak Hendri. Jadi pasar itu sebenarnya apapun kesulitan kita saat ini, pasar itu tetap ada. Cuma bagaimana kita ya Allah melihat perjuangan kita, dan ya harus kreatif tadi seperti Pak Deden, Pak Kadis tadi sampaikan, harus kreatif, harus inovatif caranya. Ya salah satunya adalah yang Pak Hendri lakukan tadi dengan Facebook yang terjangkau di seluruh Nusantara gitu. Seperti Zoom pada malam hari ini kan juga. Oke. Nah, Coach Ira masih belum bergabung ya Bapak Ibu. Nah, artinya luar biasa sekali. Saya tampung dulu Bapak Ibu, Pak Hendri. Ada lagi yang bertanya, silakan yuk yang mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, dari Ibu siapa dan dari mana? Iya, saya Yesi dari Tangsel ya Pak, Serpong. Siap, Bu Yesi. Ya, saya mau tanya, kan pada saat pandemi sebegini kan pasti kan masyarakat UMKM itu kan mengalami keterpurukan tentang masalah dana dan modal ya Pak ya. Ya kan? Terus saya pengen tahu kan selama tadi kan Coach Ira ya, namanya Coach Ira ya, bercerita dia dapat orderan segala macam. Bisa nggak dibagi? Maksud saya bisa nggak di-share ke kita juga bagaimana cara dia bisa sampai mendapatkan promosi sampai ke luar negeri? Prosesnya seperti apa? Mungkin kita dari UMKM yang baru pertama kali berkembang seperti ini kan, kita perlu tahu juga tuh cerita-cerita seperti apa biar barang kita bisa dikenal di luar negeri gitu Pak maksudnya. Oke, baik. Ini Bu, maaf. Yesi. Bu Yesi ya. Iya. Siap. Dari BSD ya Bu Yesi ya? Iya, Serpong. Serpong, oke. Nanti saya sampaikan Bu Yesi, bagaimana sih prosesnya bisa sampai kok ke luar negeri begitu ya. Nah, sebelum Mbak Ira masuk, karena bermasalah terus katanya, masuk keluar ya. Saya sekilas dari saya ya. Ya mungkin yang pasti Bu, kalau saya lihat teman-teman tadi juga dengar gitu ya, selama saya kenal dengan Coach Ira, sempat hampir ya sama ya, sempat hampir down, sempat hampir tidak semangat juga tuh kalau boleh cerita tuh. Tapi ya itu tadi beliau memang pembelajar sejati. Saya juga berharap ini nih teman-teman ada 54 ya teman-teman. Ini saya yakin adalah pembelajar sejati begitu ya. Ketika mau mendengar gitu, ternyata wasilah itu nggak tahu dari mana. Nah, alhamdulillahnya beliau selalu sharing gitu ya, tanya, nggak ragu dengan siapapun, dan alhamdulillah ya dulu awal pandemi di 5 bulan pertama bisnis bareng saya masker tuh, Coach Ira tuh ya, jualan masker 250.000 segala macam, jualan apa aja lah. Hampir kita putus asa di dalam pandemi karena training kan memang berhenti, termasuk saya di asa akademi ya, training juga wah gimana nih gitu ya. Nah akhirnya ya Coach Ira tadi pembelajar ikut training dimanapun, kolaborasi, sharing, dan akhirnya bertemu. Saya melihat ini versi saya ya, nanti Coach Ira akan menjawab. Saya melihat beliau itu ya itu tadi silaturahminya kuat banget. Ikut kelas Mardigu, ikut kelas siapa, baik itu dibangun terus. Nah termasuk hari ini yang tadinya dia ingin membuat buku, bertahun-tahun dia nggak bisa ciptakan buku, tapi ternyata ya karena bertemu orang, ya kolaborasi dengan percetakan, bla bla bla, dan akhirnya sekarang sudah 3 buku, dan itu launchingnya cukup mewah gitu ya, sampai 2.000 buku laris gitu. Saya melihat itu. Artinya apa? Kolaborasi
kolaborasi sepertinya udah ya harga mati tuh dari Coach Ira ya, dan saya mengajak bagi teman-teman semua. Jadi memang kita tidak boleh apa ya namanya ya gengsi, ya putus asa, dan kekuatan Coach Ira tadi tuh membantu 40 juta itu target impiannya. Jadi itu yang hasratnya muncul. Jadi ketika berat lagi kondisinya, ketika kita bisa down, Coach Ira tuh langsung ya melihat lagi tuh billboardnya apa billboard ya. Halo Coach Ira, sudah bergabung ya? Mohon maaf. Ya. Iya, saya mau jadi masuk lewat handphone nih. Oke, bentar. Oke. Tadi pertanyaannya itu ya tadi pertanyaannya yang pertama dari Pak Henry ya. Jadi Pak Henry itu apakah saya sudah tepat nggak sih gitu ya dalam kondisi pandemi ini? Ternyata saya kurang memperhatikan legalitas, tapi lebih ke masif pemasaran dan sekarang sudah terjalin reseller cukup banyak di interiornya. Dan apakah itu salah langkah nggak sih, Coach Ira? Silakan jawab, Coach. Ya, kalau menurut saya gini Pak Henry, kalau misalkan Bapak sudah punya banyak reseller, jaringan pemasarannya juga sudah lancar, saran saya Bapak memang perlu legalitas. Kenapa? Karena kita kan legalitas itu semacam kayak fondasi ya Pak ya, fondasi kita untuk ngebangun bisnis gitu. Legalitas itu kalau misalkan kita nggak ada, ibaratnya rumah gitu ya, rumah nggak ada fondasinya gimana, itu legalitas itu kayak gitu. Kita mau bertumbuh itu kadang, misalkan nanti kalau misalkan kita mau memperbesar usaha kita atau banyak hal lain gitu, kalau saya sih lebih ke arah nanti kita mau masuk instansi, kalau saya sih mikirnya kayak gitu ya, instansi atau misalkan berpartner dengan perusahaan-perusahaan lain gitu juga, B2B ya, misalnya walaupun sekarang B2C, berarti Bapak misalkan dengan reseller juga ya B2C, tapi kita perlu siapkan dari sekarang gitu fondasi bisnis kita yang kuat. Saran saya itu. Nah, cuman kan gimana sih buatnya, misalkan secara bisa jadi dana atau misalkan apa nih dana. Kalau dana kan sebenarnya masih bisa ya, bisa didiskusikan juga dengan pihak legal yang buat legalitas. Kalau dulu gitu ya, dulu saya bikin legalitas itu saya diskusi, oh nanti bayarnya bisa 2 kali, itu bisa. Jadi dana bukan masalah berarti kan, atau misalkan apa gitu, atau bisa dana tadi bisa kita kolaborasi dengan orang yang punya dana. Tapi kalau Pak Henry memang dananya sudah mencukupi, saran saya sih buat legalitas entah CV ataupun PT gitu. Jadi sehingga nggak ada kedepannya kalau bisnis kita memang udah siap bertumbuh gitu ya, udah mau maju, itu bukan, kita memang sudah memantaskan diri dengan legalitas yang sudah kita siapkan gitu. Itu Coach Adha. Siap ya, mudah-mudahan Pak Henry terjawab ya dari Cimahi nih, Akang Henry ya. Jadi memang legalitas harus juga Pak. Insya Allah ada jalannya ketika Pak Henry berjuang ya. Legalitas bukan masalah lah untuk harga dan lain-lain. Oke, pertanyaan kedua Coach Ira dari Bu Yesi dari Serpong ya, Tangerang. Beliau menyampaikan gimana sih Coach Ira bisa sesampai seperti ini begitu ya. Sedangkan kan nggak mudah begitu, kok bisa sih sampai keluar negeri, atau bisa sih sampai orderannya tetap ada tuh. Padahal ya seperti kita ketahui bersama pandemi berat sekali. Dan Coach Ira, prosesnya yang mau diketahui oleh Bu Yesi adalah prosesnya seperti apa? Oke. Prosesnya ya, tadi saya udah sharing tentang visi, gitu. Gimana sih kita bisa keluar negeri. Kalau misalkan dulu saya juga mikir gitu ya, kalau awal keluarga saya dulu sempat ya kuliah aja saya memang perlu effort yang luar biasa gitu, karena memang bapak saya dulu sempat jadi supir angkot, bisnisnya turun gitu. Mikir ke luar negeri itu jadi suatu hal yang kayaknya nggak mungkin, tapi saya awalnya kenapa saya ke luar negeri, saya meniatkan diri saya pada saat saya di awal itu saya berpikir gini, saya perlu maju dari kondisi saat ini. Saya nggak bisa kayak gini aja, nggak bisa gitu. Sehingga saya saat itu memilih lingkungan saya gitu. Memilih lingkungan saya mau seperti apa, saya perlu ada di lingkungan itu. Termasuk ke luar negeri, saya ada di lingkungan orang-orang yang suka ke luar negeri gitu. Jadi saya punya senior business owner yang memang bisnisnya memang suka, salah satu bisnisnya adalah ekspor impor. Makanya that's why tadi saya juga sekarang udah mulai agak nyerempet ke ekspor impor, karena saya ada
senior saya atau lingkungan saya juga yang memang bisnisnya ekspor impor gitu. Jadi saya sering mendengar kalau misalkan saya mau ke Belgia nih, kemarin habis dari Belgia, saya dari Belanda, mau ke Singapura gitu. Saya dengar, keren ya, gimana sih aku mau keluar negeri gitu aja gitu. Jadi kalau dengar orang keluar negeri tuh, iya aku mau dong, gimana sih caranya keluar negeri gitu. Ke Jepang, gimana sih caranya ke Jepang gitu, mau dong gitu. Dari situ dulu gitu. Jadi jalannya tuh kebuka gitu. Kita mengizinkan diri kita kayak gitu mau keluar negeri. Nah, setelah itu ya kita bisa jadi kalau saya sih dari situ emang diniatin gitu. Ternyata keluar negeri itu kalau kita niatin juga kayak contohnya ke Jepang gitu ya. Kalau contoh yang ke Jepang itu memang butuh puluhan juta gitu ya. Tapi kita juga bisa niatin, kita bisa dari kalau yang keluar negeri itu tadi kita bisa mulai dari beli tiketnya dulu gitu ya, lihat dari direncanakan sebelumnya nih budgetnya berapa gitu. Itu kan bisa dicicil gitu. Umroh gitu ya, saya umroh sama orang tua gitu ya. Saya belum nikah gitu ya. Jadi saya umrohnya sama orang tua. Jadi saya pengen umroh bareng orang tua pada saat itu, pengen umroh bareng orang tua dan bareng salah satu ustadz gitu, sehingga jadi harganya lebih tinggi. Tapi kondisinya bisnis saya juga pada saat itu sedang sedang berproses gitu. Ya udah gimana caranya? Ya itu saya gitu juga. Gimana sih umroh itu tuh gimana sih? Saya tanya sama orang-orang yang udah umroh. Umroh tuh gini. Terus doanya apa? Labaik Allahumma labaik. Oke, saya berdoa. Labaik Allahumma labaik. Kata kita, ya udah DP aja DP. Ya udah nekat DP. Padahal setelah itu juga itu udah jalur langit lah ya. Jalur langit dan logikanya disimpan dulu gitu ya. Yakin sama Allah gitu, tauhid. Jadi ya udah gitu. Jadi DP waktu itu kalau salah 15 juta. Habis itu sisanya saya bilang sama yang orang travelnya, saya bilang, Mbak, saya cicil ya. Cicil ada 1 juta saya transfer, ada 500.000 saya transfer. Minus 2 minggu cuman bisa buat berangkat 1 orang. Ya Allah. Ya udahlah kalau memang nggak bisa, ya memang belum jalannya, tapi yakin dulu deh ya, kita usahain maksimal dulu ya. Saya bilang gitu ke orang tua saya. Saya yakin Allah akan kasih jalannya. Dan benar, di last minute Allah kasih jalan. Berangkatnya bukan bertiga, jadi berempat sama bude saya. Wah, itu memang kalau kita yakin sama yang di atas segitu deh memang. Ini saya perlu ngomong kayak gini karena ini pandemi ini memang perlu tambahin itu gitu kan, ada jadi bisa perlu ditambahin itu. Ya, terus apalagi tadi pertanyaannya selain luar negeri itu apa ya tadi ya, Coach? Ya, itu sih dari Mbak Bu Desi tadi betul udah ya, artinya kan kok bisa sih sampai seperti ini gitu ya. Apalagi Coach Ira tadi bocorin ya, masih single ya. Oke. Masih single ya, keceplosan ya, masih single ya. Jadi Bapak Ibu silakan nih. bisa ya, yang cocok ya. Oke. Itu aja Mbak Yesi, terjawab. Apa ada pertanyaan lagi Mbak Yesi? Ya, udah, terima kasih ya Coach Ira ya. Boleh minta kontaknya ya Coach ya, biar saya lebih belajar lebih dalam lagi. Kenapa? Iya. Berarti diikhtiarkan dan yakin berdoa aja, ya Mbak Ira ya? Gitu, ikhtiar dan berdoa ya. Jalur langit, betul. Jalur langit dan jalur bumi, ikhtiar ya, sekuat raga, ya. Yakin sekuat jiwa, gitu. Siap. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Yesi, pertanyaannya luar biasa sekali. Oke, selanjutnya silakan ada penanya lagi, silakan yuk. Saya masih buka, ada sekitar berapa menit lagi kita, kurang lebih 10 menit lagi, atau 7 menit lagi ya. Oke, silakan. Bapak Ibu yang mau bertanya, atau boleh chat langsung atau raise hand, silakan. Oke. Coach Ira, kalau sambil menunggu nih ya. Nah, sekarang apa yang Coach Ira lakukan terus-menerus agar survive gitu ya, selain tadi ya yakin, ya betul, saya ini aja ya, coba mewakili teman-teman ya. Iya, saya sudah bagaimana mau yakin, atau mungkin keyakinan, untuk membuat keyakinan itu gimana ya? Karena kondisi saat ini kan berat sekali begitu. Untuk yakin ini gimana gitu, sedangkan kita realitanya berat lah kondisinya. Gimana tuh Coach mempertahankan agar yakinnya itu gimana tuh? Ya, ini seru sih memang ya, seru betul dengan kondisi krisis
seperti ini gitu, triple krisis ya, krisis ekonomi, krisis kesehatan, krisis mental jadinya ya, bisa jadi krisis mental gitu. Gimana sih mau yakin? Nah, kalau saya satu ya, balik lagi nih, satu jangkarnya dulu ya, visinya dulu itu sebagai pondasi dulu, punya visi dulu gitu ya, visinya mau apa gitu, itu jadi penguat dulu. Setelah itu berani action gitu, berani bermimpi, berani action gitu, gerak. Gimana pada saat kondisi pandemi PSBB, saya ini Pak Riyadin ada, ini sahabat saya penulis buku Knockout juga tuh. Jadi pada saat PSBB saya bikin training offline di Jakarta, sebenarnya saya deg-degan juga Pak Riyadin, waktu pas Pak Riyadin itu ya. Saya deg-degan gitu, cuman saya pikir gini, saya kalau nggak gerak ini nggak akan gerak-gerak nih, udah biarin aja lah, Bismillah gitu, Bismillah. Tapi saya juga jaga prokes ya udah, walaupun trainingnya harusnya sampai jam 9 malam, tapi saya dibikin sampai setengah 6, oh udahlah kita coba bergerak dulu gitu. Tadi pada saat bergerak kita akan tahu nih apa langkahnya gitu, apa yang kurang pas dan apa yang perlu kita perbaiki dan apa yang perlu kita lakukan lagi gitu. Oke, pada saat itu oke, bikin training offline. Oke, ternyata offline, oh sekarang offline di Jakarta tuh nggak maksimal ya gitu. Oke, bikin training offline pada saat itu, berani lihat lagi nih kan evaluasi ya. Kalau saya gitu, oh berarti bikin trainingnya di Bogor nih offline ya gitu. Saya bikin training di Bogor, di Citamiang gitu ya, jauh gitu di atas. Biar apa? Biar aman dari pandemi gitu. Tapi tetap saya gerak gitu, tetap gitu berani. Nah dari situ teman-teman ya mohon izin ini saya karena memang dari agama gitu, misalnya dari sudut Islam gitu ya, kita kan memang diajak kalau misalkan kita belajar dari Ibu Siti Hajar itu juga kita bergerak itu kan itu sa'i gitu, air zam-zamnya keluar dari mana gitu, bukan dari, belum tentu dari situ gitu ya, dari kakinya Nabi Ismail gitu. Dan kita gerak juga, saya juga gerak waktu itu juga, saya prospek, saya buka cari peluang dari Muara Gembong Bekasi ke Bogor, ke Depok, kemana, sampai malam, pulang malam, sampai rumah jam 9, sampai rumah jam 10 gitu. Dapat nggak dapat proyeknya gitu. Terus gimana? Ya udah cari jalan lagi. Kita disiplin eksekusi gitu. Disiplin. Nah, saya disiplin eksekusinya adalah saya membuat waktu saya, memang saya waktu kerja walaupun kita PPKM atau PSBB atau WFH, tetap saya tuh, kalau saya pribadi, kita sebagai business owner itu ya mendisiplinkan waktu, ya udah office hour ya kerja gitu. Atau dengan cara apa? Misalkan kalau nggak, selain itu saya komitmen dengan apa yang saya memang mau lakukan, dengan saya bikin to-do list gitu setiap hari. To-do list itu apa sih yang mau dilakukan gitu ya, detail-detail yang mau dilakukan, berusaha komitmen setiap harinya untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin gitu. Jadi dari situ terpikir tadi evaluasi, oh yang kemarin nggak bisa jalan apa gitu. Kolaborasi juga dengan orang-orang yang memang punya apa ya, pikiran maju dan memang berani ya. Saya sering ngobrol sama Pak Riyadin. Terus udah gitu adalah teman-teman saya juga di MMBC gitu, teman-teman di Arena juga diskusi gitu, gimana ya, bikin apa ya gitu, apa yang perlu dilakukan ya, ada apa ya gitu. Jadi kebuka peluang-peluangnya gitu, kebuka jalannya gitu. Entah kita cari jalan, kita bikin jalan gitu, berani gitu ya. Dan itu dari situ ya mulai sih kebuka jalannya gitu, dari arah yang nggak diduga-duga. Ternyata ini saya prospeknya ke Depok, ke Bogor gitu ya, cari peluangnya gitu ya, ke Depok, ke Bogor, ke Muara Gembong, di ujung di Bekasi sana gitu. Ternyata ya itu Allah kasih, misalkan ini lagi proses yang mau ke Perancis itu gitu ya, atau misalnya trainingnya di Kementerian Perhubungan gitu ya. Ya itu salah satu bentuk ya Allah bukakan jalan dari arah yang nggak diduga-duga, tapi kita udah ikhtiar nih gitu Bu. Jadi yakin itu pada saat kita udah ikhtiar, jadi misalnya kita jadi lebih yakin gitu. Oh oke, Allah akan kasih. Kita ikhtiar aja dalam bentuk kita, karena kita yakin Allah akan kasih jalan dari arah yang nggak diduga-duga. Hasil ya udah kasih aja Allah gitu. Itu sih Mas Adha. Luar biasa sekali Coach Ira ya. Jadi setelah visinya dibuat gitu ya, nah berani actionnya nih, geraknya nih Coach Ira. Jadi memang geraknya itu tetap nih ya. Jadi saya juga memantau terus Coach Ira kan di Facebook ya. Beliau membuat apa ya? Tadi jurnal syukur ya. Itu kan salah satu gerak tuh, jurnal syukur. Orang melihat sampai berapa nih? Udah 1 tahun ya, mungkin 365 postingan ya. Ya berapa? Sudah banyak lah. Jadi sudah hari keberapa pakai hashtag, hari kedua, hari ketiga, sampai sekarang sudah ratusan jurnal syukurnya. Itu salah satu action saya pikir ya. Jadi disiplin eksekusi tadi atau disiplin action tadi yang
saya melihat konsisten ya, persisten atau komitmen istiqomah melakukan itu oleh Coach Ira ya. Jadi teman-teman luar biasa sekali Coach Ira pada malam hari ini sudah sharing. Kalau ada yang mau bertanya sekali lagi terakhir, ya sebelum kita ada yang bertanya, sebelum Mas, bisa Coach aku Ira, kasih masuk? Ya, aku bisa kasih masukan nggak, Mas? Oke, silakan Bu Yesi. Mohon maaf, apa? kan kita ini kan dari wilayah Indonesia ya. Bisa nggak dibuatkan khusus grup untuk kita para UMKM yang ada di Indonesia ini gitu loh. Biar kita ada perkiranya. Karena kan saya baru gabung nih, saya baru tahu ada infonya nih dari kantor ya. Saya lihat, saya juga kebetulan saya bekerja di PPUKM Jakarta Barat. Saya sebagai pendamping. Iya, makanya kita kan punya binaan-binaan nih. Dan mereka dari binaan-binaan di Jakarta itu memang untuk produknya dan kualitas sudah bagus. Makanya saya sengaja ikuti. Saya pengen coba binaan saya juga. Saya untuk khusus Kecamatan Tambora, Mas. Jakarta Barat. Ya, saya punya beberapa binaan yang sudah punya produk yang benar-benar unggul dan mereka sudah punya PIRT, halal, sudah terdaftar semua. Tapi mereka di saat pandemi seperti ini, mereka tidak tahu cara memasarkannya kemana. Karena masih istilahnya pandemi di Jakarta itu kan masih terjadi PPKM ya Mas ya. Yes. Jadi kan kalau kita ada grup, saya bisa share ke mereka. Oh ya nih ada suatu wadah bisa menampung gitu Mas. Maksud saya seperti itu, boleh? Boleh. Terima kasih sangat ya boleh. Mas. Terima kasih Bu Yesi, masukannya luar biasa sekali. Bu Yesi adalah pendamping UMKM ya. Saya yakin di sini banyak sekali. Di sini ada pengurus Kadin Indonesia dari 34 provinsi, ada komunitas UMKM naik kelas 34 provinsi juga, dan termasuk Bu Yesi pendamping para UMKM. Terima kasih banyak ya masukannya. Silakan Bu Yesi bisa kontak saya karena sudah ada grupnya. Bahkan Kadin Indonesia sudah punya 300 grup yang aktif, yang setiap kali acara ini di-share rutin. Makanya nih rutin dan biasanya peserta sampai 200-300 ya. Kali ini oke. Nah, terima kasih sudah memberikan masukannya Bu Yesi. Itu nomor saya, bisa dicatat dan bisa nanti saya masukkan ke grup ya. Oke, Coach Ira, terima kasih banyak. Namun sebelum itu silakan sedikit closing statement-nya untuk teman-teman kita pada malam hari ini. Ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, ya memang sekarang kondisi terlihat sulit, tetapi sulit itu terlihat dan terasa karena kita yang menciptakan. Jadi kita yang punya kendali, tadi sekali lagi, kita yang punya kendali atas apa yang terjadi di hidup kita. Jadi ajakan saya untuk teman-teman, Bapak Ibu di Kadin, dan teman-teman UMKM, ayo kita kendalikan hidup kita dengan pikiran kita. Tadi kalau yang dikatakan Mas Adha betul, dengan banyak bersyukur dengan apa? Disiplin, eksekusi, terus tumbuhkan dirinya teman-teman, terus action dan yakin kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu ya teman-teman. Dengan segala macam kondisi, tetap bersyukur dan terus action. Itu Mas Adha. Oke, terima kasih luar biasa Coach Ira, berikan aplaus teman-teman, luar biasa sekali. Terima kasih Coach Ira atas sharingnya, atas waktunya, mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua yang yang menjalankan ya apa yang walaupun cuma satu aktivitas yang didapatkan dari Coach Ira malam hari ini, tentunya menjadi amal jariah bagi Coach Ira. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Arena, sukses nanti kita kolaborasi selanjutnya ya, Pak Sira ya. Oke, ditunggu bukunya Pak Sira. Oke, selanjutnya bukunya untuk 3 penanya atau gimana nih? Iya, silakan nanti dari Coach Adha yang mengumumkan siapa nanti alamatnya, boleh nanti kan ke Coach Adha ya, nanti kami kirimkan ke alamat masing-masing gitu ya. Oke, siap. Bukunya salah satunya ini Pak Riyadin juga nih yang penulisnya nih, Pak Riyadin, beliau owner dari 2 pabrik sari kedelai, punya 25.000 jaringan. 25.000 jaringan warung. Nah, ada di buku Knockout, Bapak Ibu nanti yang dapat bisa tuh ngelihat gimana sih caranya bisa bangun bisnis dari 0 gitu ya sampai dengan 25.000 jaringan. Iya. Ya. Oke, terima kasih Kak Cira. Oke, nanti saya hubungi Mbak Yesi, hubungi saya ya Mbak Yesi, Pak Hendri, tadi cari Cimahi, dan satu lagi siapa ya? Tadi ada 3 ya. Saya dapat Mas ya. Iya, tadi ada 3 ya. Nanti saya cek lagi, nanti di rekaman ini karena
nanti rekaman ini ada di channel YouTube UMKM Komunitas UMKM Naik Kelas. Di situ 1 tahun Zoom webinar ada di channel tersebut ya. Silahkan nanti saya cek lagi untuk pemenang yang ketiga ya. Tadi sudah 2. Oke, terima kasih Kak Sira. Terima kasih Kak Sira. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk menutup acara pada malam hari ini, saya mengundang Ketum untuk closing statement. Ketum, silakan. Masih hadir, Ketum. Pak Edi Genepo, Ketum. Apakah masih bisa bergabung? Sepertinya Ketum. Halo Pak Ketum, Pak Edi Yanepo, apa masih bisa untuk memberikan closing-nya pada malam hari ini? Oke Bapak Ibu, luar biasa ya perbincangan malam hari ini yang selalu iya. Oke, Ketum sudah hadir. Silakan Ketum. Luar biasa standby terus sampai akhir. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Adang. Asik mendengar bincang-bincang kita malam ini, baik dari Pak Deden maupun dari Bu Ira dan lain-lain ya, cerita pengalaman, semangatnya, tentu ini akan menularkan. Suaranya kecil Pak, nggak kedengeran Pak. Tentu ini akan menularkan. Gimana sekarang, kedengaran? Aman Pak. Iya. Jadi sangat asik sekali apa yang diperbincangkan tadi, dan tentunya akan menambah semangat kepada teman-teman semuanya ya. Dimana ya kita harus jemput bola itu, tidak boleh ya cepat takut, cepat kalah gitu ya. Artinya kita harus kejar itu dan yakinkan bahwa semuanya itu hasilnya diserahkan aja ke atas, bahwa kita berbuat saja, kita yakin apa yang kita perbuat itu akan berbuah. Jadi menarik sekali. Mudah-mudahan teman-teman semuanya terus mengikuti acara-acara seperti ini, dan para narasumber juga mungkin di lain kali juga akan mengisi lagi, baik di acara Jumat malam ataupun di hari Rabu atau dan lain-lain hari-hari lainnya. Dan terima kasih semuanya pada para narasumber, Bu Ira, Pak Deden, dan teman-teman yang sudah aktif tadi. Tadi kalau nggak salah ada dapat hadiah ya? Hadiah apa? Ya, buku Pak. Dapat buku karyanya Coach Ira. Nanti kirim di Kadin juga ya, biar bisa baca. Siap Pak, siap. Tapi jangan mengurangi jatah yang kita tadi. Ya, Pak. Boleh, mampir, silakan diaturi semuanya. Pak Deden juga silakan mampir. Siap. Dan Pak Deden nanti sering ketemu lah. Siap, jadi terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga kita tetap sehat dan tetap semangat, dan rezeki makin berlimpah, usaha kita makin berlimpah. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Edi Ganevo, Ketua Umum Kadin Indonesia, luar biasa yang selalu menemani kita sampai akhir dan memberikan statementnya bahwa kita jangan putus asa, semua pasti ada jalan, dan ikutilah webinar untuk menambah relasi, untuk menambah motivasi dan inspirasi untuk kita semua. Baik, saya tutup. Saya Adha Wahyudi dari bagian pelatihan ya di Kadin Indonesia. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kadin Indonesia. Oke, silakan yang mau sapa-sapa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nende dari Cianjur. Terima kasih semua. Saya tutup ya.